Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saragi dengan NIM B14619000299. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan program MATLAB saya untuk mata kuliah komputasi cerdas berbasis visi. Sini saya akan mendemokan satu persatu hasil program saya. Yang pertama itu kita akan mulai dari contrast stretching. Image yang akan saya pakai yaitu trees. Jadi image trees sudah disimpan dalam image, variable image, dan kita akan coba tampilkan. Nah, ini merupakan hasil dari trees tadi, image trees. Ini belum diproses dengan program apapun, function apapun. Kita akan coba menggunakan stretching image. Oke, kita akan jalankan kodenya. Ada kesalahan, sebentar. Ada kurang parameter, yaitu merupakan kemiringan garis atau gradien. Semakin tinggi maka kontrasnya juga akan semakin tinggi. Kita akan coba saja. Nah, ini merupakan hasil dari contrast stretching. Jika dibandingkan yang sebelumnya, ini lebih gelap, kontrasnya juga kurang, dimana warna putihnya masih gelap dan warna hitamnya juga tidak terlalu pekat hitamnya. Sedangkan di sini warna hitamnya ada yang mulai semakin terang, tetapi warna putihnya juga sudah makin jelas. Jadi kontrasnya lebih terlihat daripada di sini. Bagaimana jika kita tingkatkan nilainya? Nah, kontrasnya semakin jelas, dimana putihnya tetap semakin putih, terang, sedangkan warna hitamnya juga semakin pekat. Ini menunjukkan bahwa kontrasnya semakin tinggi. Baiklah, untuk itu kita akan masuk ke histogram equalization. Kita clear dulu. Lalu kita masukkan kodenya.
ini merupakan hasil dari histogram equation. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan keabuan yang lebih merata ya. Jadi tingkat keabuannya lebih tersebar secara merata dari semua tingkat. Makanya tampak seluruh gambarnya, seluruh sisinya semua nampak keabuannya dengan tidak ada perbedaan yang mencolok jika dibandingkan yang sebelumnya. Ini terlalu kontras, sedangkan ini lebih merata dia keabuannya. Itu merupakan hasil dari histogram equalization. Lalu selanjutnya transformasi logaritma. Oke, kita masuk ke kodenya. C ini merupakan konstanta bulat yang nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0 atau sama dengan 1 sama dengan 0. Kita akan coba masukkan lagi kodenya. Kita hapus saja yang sebelumnya supaya tidak lupa. Nah, ini merupakan hasil dari transformasi logaritma. Nah, ini digunakan untuk memperterang daerah-daerah yang lebih gelap dan juga daerah yang terang tetap terang. Kita bandingkan sebelumnya, pada gambar awal nampak gelap, dan pada daerah terang juga sedikit gelap, dan di sini semakin diperterang semuanya, apalagi terutama daerah gelap. Lanjut ke power law dengan gamma 0,5. Kita coba gamma correction. Sama seperti sebelumnya, C merupakan nilai konstanta. Di sini C digunakan sebagai nilai konstanta dan nilainya harus positif. Kita masukkan kodenya. Nah, ini merupakan hasil gamma, tidak terlalu beda jauh dengan sebelumnya yang dari logaritma, transformation logaritma. Nah, di sini sedikit lebih gelap dengan gambar originalnya. Justru di sini lebih terang dan kontrasnya juga lebih terlihat. Jika kita naikkan gammanya, nah ini dengan gamma 0,2 dengan gamma 2. Nah, di sini justru gambarnya lebih gelap. Apabila gammanya semakin tinggi, maka untuk daerah yang hitam semakin gelap dan juga terangnya juga semakin gelap. Sedangkan yang sebelumnya sini masih lebih terang, sini gelap. Oke, di sini kita masuk ke noise reduction bagian kedua. Pertama kita akan masuk ke arithmetic mean filtering. Pada mean filtering ini terdapat dua, yaitu arithmetic mean filtering dan harmonic. Di sini kita akan jalankan untuk yang arithmetic.
ukuran dari filter yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan 3x3. Nah, tidak ada perbedaan yang mencolok ya dari gambar sebelumnya, karena memang ini digunakan untuk mereduksi ataupun menghilangkan noise bintik-bintik halus yang merupakan hasil yang buruk, pemrosesan yang buruk dari sebuah citra. Nah, kebetulan di sini tidak ada bintik-bintik tersebut atau noise. Nah, arithmetic mean filtering ini digunakan untuk menghilangkan noise dengan meratakan nilai gray level dalam ketetanggaannya, dimana semakin besar ukuran filternya yang digunakan, maka noise akan semakin hilang, tetapi mengakibatkan citra yang semakin kabur. Namun tidak ada perbedaan yang begitu mencolok, yang artinya gambar ini tidak memiliki noise ataupun noise-nya sangat sedikit. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke mean filter harmonic. Jadi kita di sini akan coba menggunakan yang jenis harmonic untuk mereduksi noise-nya. Kita akan masukkan code-nya. Sama seperti sebelumnya, saya akan menggunakan ukuran 3x3. Nah, ini merupakan hasil dari harmonic filtering, dimana sedikit lebih halus hasilnya dibandingkan dengan sebelumnya. Kita dapat lihat ada perbedaan sedikit. Dimana di sini titik-titiknya mulai terlihat lebih jelas, tidak ada blur, semakin jelas, kekaburannya semakin berkurang. Dibandingkan dengan yang arithmetic mean filtering, harmonic filtering lebih menampakkan hasil. Harmonic filtering ini merupakan salah satu teknik yang bekerja dengan cara menggantikan intensitas suatu pixel dengan pixel rata-rata nilai pixel dari pixel-pixel tetangganya. Teknik ini menghasilkan citra baru yang dapat menampilkan informasi yang lebih baik dari citra yang sebelumnya. Nah, setelahnya kita akan masuk ke media filter. Ini merupakan scriptnya, kita akan jalankan. D merupakan ukuran dari media filter. Ukuran filter yang akan digunakan seperti sebelumnya, kita akan gunakan saja 3. Sini nampak lebih terang hasilnya dari sebelumnya. Nah, di sini pada media filter ini akan memaksa untuk setiap titik pada tetangga-tetangganya disesuaikan dengan titik mediannya. Jadi teknik ini buat nilai dari tetangganya serupa atau mirip dengan gray level dari median yang diperoleh. Nah, kita dapat lihat bahwa secara merata nilainya berubah menjadi lebih terang. Namun gambarnya mulai sedikit lebih kabur dibanding yang sebelumnya. Secara keseluruhan nampaknya hasil lebih halus, yaitu harmonic,
namun lebih gelap dibanding dengan median filter. Nah, sekarang sini saya akan coba untuk melakukan program yang ketiga. Di sini saya akan menjalankan composite Laplacian filter dengan sharpening dengan composite Laplacian filter. Nah, yang pertama itu saya akan memilih HE, histogram equalization, karena itu menurut saya yang paling baik. Kita coba jalankan programnya. Shape di sini yaitu bisa 1 dan bisa 0. Kalau 1 berarti pusatnya negatif dengan agensi 4. Shape itu untuk mengatur agensi, yaitu agensi jika 0 agensinya 4, jika 1 agensinya 8. Ini saya akan coba untuk agensi 0 ya, agensinya 4. Nah, untuk menampilkan gambarnya kita akan coba untuk menerapkan pada code berikut ya. Nah, sini saya akan memilih HE ya. Salah, inputannya sebenarnya salah. Sini saya menggunakan HE. Lalu juga ada matte gray untuk pemerataan keabuannya, dan lalu kita akan coba untuk menampilkannya. Nah, ini merupakan hasil histogram equalization, dan ini merupakan sharpeningnya. Kita melihat bahwa terdapat penajaman. Kita akan coba zoom-in. Penajaman dalam bentuk bintik-bintik. Nah, ini jika agensinya 4. Bagaimana jika kita gunakan dengan agensi 8?
kabur gambarnya secara keseluruhan, tapi sini sudah terdapat filtering ya, sharpening. Nah, kita akan coba jalankan bagian yang kedua, yaitu Sobel Detection dari hasil sharpening dan tanpa sharpening. Nah, di sini sharpening atau penajaman. Nah, di sini saya akan coba jalankan dulu yang tanpa sharpening. Oke, ini merupakan kodenya. Nah, yang pertama itu saya akan coba menggunakan HE. Gunakan input thresholdnya atau ambang batas TH merupakan ambang batas coba 3 dan 5. Proses. Nah, lihat hasilnya. Nah, sini merupakan hasil citranya merupakan bentuk dari warna putih dan hitam ya. Kemudian semuanya akan berubah menjadi putih ataupun hitam. Ini untuk penentuan tepi. Nah, sini merupakan banyak, masih ada warna abu-abu dan sebagainya. Sedangkan sini hanya 2 warna saja. Nah, itu jika thresholdnya 5. Bagaimana jika 3? Nah, kita coba bandingkan. Nah, di sini warna putihnya lebih sedikit dibandingkan dengan sini. Kenapa? Karena dari seluruh nilai pixel yang berada di sini, apabila nilai-nilainya itu lebih kecil atau sama dengan atau lebih kecil dari 5, maka dia akan bernilai 0. Jika termasuk dalam nilai 0, maka dia akan dimasukkan ke dalam warna hitam. Dan jika sama dengan atau lebih dari 5, maka dia akan dimasukkan ke dalam warna putih. Nah, kita lihat di sini sebelumnya. Nah, jadi jika lebih besar atau sama dengan 5, maka dia akan bernilai 1. Nah, tentunya akan lebih banyak nilai yang menjadi 0 ya, yang menjadi hitam karena lebih besar karena lebih kecil dari 5. Dan apabila kita gunakan nilai 3, nah, ini merupakan yang hasil dari 3. Nah, tentunya nilai putihnya akan semakin banyak karena nilai-nilainya pasti lebih banyak yang lebih besar dari atau sama dengan 3. Nah, ini jika tanpa sharpening tadi. Nah, kita sekarang akan masuk menggunakan tanpa sharpening juga, tapi menggunakan min filtering. Dan di sini saya memilih untuk min filtering yang harmonic. Merupakan hasilnya dengan menggunakan yang min filtering yang harmonic. Gambarnya lebih halus karena tidak ada noise ya. Noise ini sudah terhapus di sini. Jadi hasilnya jelas lebih terlihat. Itu batas tepinya. Di sini nampak jelas batas-batasnya antara hitam dan putih. Nah, bagaimana jika kita menggunakan
hasilnya 3 ya, dengan ambang batas 3. Tidak ada perbedaan yang begitu mencolok, tapi di sini jelas warna putihnya lebih sedikit ya. Mungkin saya di sini tadi ada kesalahan konsep, yang apabila jika nilainya 0 maka dia akan nilai putih, 1 maka dia akan berwarna hitam. Terbalik ya. Di sini dengan ambang batas yang lebih kecil, warna hitamnya lebih banyak dan warna putihnya lebih sedikit. Sebelumnya juga ada yang kurang untuk nomor 1, yaitu di sini saya belum melakukan sharpening untuk yang harmonic min filtering. Saya akan lakukan dulu. Sebelumnya kalau 0 agensinya 4 dan jika 1 agensinya 8. Nah, kita akan melakukan matte to gray untuk keduanya. Hasilnya kita tunggu. Kita coba hapus saja dulu. Sepertinya gambarnya belum muncul ya. Nah, ini merupakan hasil untuk agensi 8, dimana ini merupakan hasil sharpeningnya dari harmonic min filtering. Nampak gambarnya lebih halus. Kita bisa dapat tampilkan juga yang ini. Nah, dapat sedikit berbeda. Sini lebih terang, sedangkan sini lebih gelap. Ini merupakan hasilnya untuk yang bagian kedua, harmonic min filtering dengan sharpening menggunakan composite Laplacian filter. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan Sobel detection dengan hasil sharpening. Saya akan coba gunakan saja dulu yang HE ya, yang sharpeningnya dari
histogram equalization. Sedikit agak dengan ambang batasnya kita coba gunakan 3. Gambarnya belum muncul ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan, saya akan coba benarkan. Pertama saya akan tampilkan Sobel di sini ambang batasnya saya buat 1 karena jika lewat akan ada error ya. Saya akan perjelas saja nama variabelnya biar gampang dikenali. Sharpening dengan pad H. H ini dimana histogram ya. Nah, ini merupakan hasilnya. Nah, bagaimana jika kita menggunakan yang 8 ya? Nah, ini lebih jelas tepinya kehitamannya. Sini saya akan hapus dulu biar tidak terlalu semak. Lalu saya akan mencoba untuk melakukan Sobel edge detection hasil sharpening dari harmonic mean filtering. Nah, ini merupakan untuk yang hasilnya yang dari mean filtering dengan agensi 4. Lalu saya akan coba menggunakan yang agensi 8. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini hitamnya lebih jelas, mulai banyak timbul-timbulan hitam yang tidak wajar. Nah, ini merupakan hasil dari Sobel edge detector untuk pendeteksi tepi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan output thresholding dari hasil sharpening dan tanpa sharpening. Langsung saja di sini saya akan menjawabkan yang hasil tanpa sharpening dulu. Di sini saya sudah menuliskan skripnya lebih cepat. Untuk yang tanpa sharpening menggunakan HE. Jika menggunakan HE also silakan dia lebih halus dan lebih tebal, dimana fokusnya itu pembagian antara warna hitam dan putih. Dan jelas warnanya, perbedaannya.
Nah, ini merupakan histogram equalization. Nah, jika kita menggunakan harmonik ya, hasil harmonik filtering tanpa sharpening ya, kemungkinan hasilnya lebih halus. Nah, lebih halus ya. Ini masih banyak noise ya, seperti ini. Ini lebih halus, lebih bersih. Nah, itu jika tanpa sharpening, penajaman tanpa penajaman. Nah, jika menggunakan sharpening tentunya akan lebih apa ya, lebih kabur hasilnya, tidak. Nah, kita akan coba deteksi. Nah, ini output thresholding dengan hasil sharpening dari histogram equalization. Hasilnya justru tidak muncul jika menggunakan output thresholding. Bagaimana jika kita menggunakan yang hasil dari harmonic mean filtering, dengan 4 agensi ya, karena saya gunakan 4 situ karena agensinya adalah 4. Hasilnya sama, tidak menunjukkan hasil apapun. Sepertinya mungkin karena dengan hasil penajaman sudah semakin kabur ya hasil gambar-gambar sebelumnya. Seperti ini. Jika dipakai lagi, ini bukan hasil dari sharpening, hanya saja pendeteksiannya dengan sobel saja sudah sangat tipis ya garisnya perbedaannya, apalagi dengan ini sepertinya tidak menunjukkan hasil menggunakan output. Ini merupakan source code-nya. Sini tidak menunjukkan seperti yang diharapkan jika diterapkan pada citra yang sudah diproses dengan penajaman dengan menggunakan metode composite Laplacian filter. Baiklah, saya kira demikian saja demonstrasi dari program MATLAB saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga adanya error beberapa kali, mohon kiranya dimaafkan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.